Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Halo teman-teman semua, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di Virtual Career Fair Job Street di hari kedua. Perkenalkan, nama saya Willy. Hari ini saya akan menjadi moderator di sesi sharing hari ini, teman-teman. Nah, sebelum saya memulai sesi training atau kita mulai sesi sharing hari ini, saya akan membacakan beberapa do and don'ts pada saat webinar ini. Teman-teman juga bisa lihat di layar sekarang ya, teman-teman. Dan saya akan bacakan poin untuk do-nya, saya akan bacakan poin 3 dan 5. Poin ketiga adalah untuk bertanya untuk melalui fitur chat. Jadi teman-teman bisa menggunakan format sebagai berikut, namanya atau nama perusahaan atau namanya seperti apa, dan pertanyaannya apa. Lalu para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks, dan hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Dan yang terakhir untuk yang poin don'ts, para peserta tidak dapat menampilkan konten sensitif seperti pada fitur chat. Ya, jadi tolong perhatian teman-teman ya, supaya untuk menjaga sesi sharing juga baik adanya. Dan poin kedua adalah para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas, supaya juga kita membahas yang dalam konten yang tersediakan. Oke, tanpa menunda lebih lama lagi, kita please join me to welcome Ibu Ruth Sri Andriani. Beliau adalah VP dari People Management dari PT Maju Indonesia, dan beliau mempunyai 6 tahun plus ya Bu ya, pengalaman di HR atau People Management. Waktu dan tepat Bu Ruth, saya silakan Ibu Ruth. Halo Kak Willy, thank you ya udah diperkenalkan. Baik teman-teman, siang hari ini saya mau sharing tentang tips-tips yang memang kayaknya sering akan jadi pertanyaan dari orang-orang ya gitu ke bagian HR. Gimana sih caranya aku dapat kerjaan yang sesuai dengan pengennya aku gitu ya, sesuai dengan keinginannya dia, seperti itu. Nah, ini adalah tipsnya yang akan kita lihat bersama-sama. Baik. Oke. Perkenalkan diri dulu sekali lagi, saya Ruth dari People Management-nya Maju Indonesia. Kalau ada yang belum tahu Maju itu apa, Maju itu adalah perusahaan aplikasi wirausaha yang ada di Indonesia. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya dikenal dengan nama kasir, tapi sekarang kita menamakan diri sebagai aplikasi wirausaha. Oke, baik. Ya, berbicara tentang pekerjaan, saya pakai survei yang dilaksanakan oleh Job Street nih tahun lalu gitu ya, tentang kepuasan kerja karyawan. Nah, jadi ternyata dari riset yang dilakukan oleh Job Street tahun lalu itu, ternyata hanya sekitar 27% dari responden itu yang merasa puas dengan pekerjaan mereka. Artinya 73% itu nggak puas.
Wah, banyak banget ya, ternyata 73% nggak puas. Karena hal apa? Nah, ada 4 alasan utama yang dipetakan oleh Jobstreet. Yang pertama itu karena mereka ngerasa pekerjaan mereka itu nggak sesuai dengan latar belakang pendidikannya mereka. Jadi mereka tuh kayak jadi harus mengeluarkan effort yang besar banget untuk bisa memahami bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Nggak ada sangkut pautnya dengan bachelor's degree-nya mereka. Seperti itu. Jadi itu membuat stres karyawan. Yang kedua, ngerasa mereka nggak punya jenjang karir dalam perusahaannya sekarang. Jadi mungkin kita perlu melihat ya secara helikopter view. Sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang korporat yang gede gitu ya, yang memang sebenarnya sudah menyiapkan jenjang karir yang mungkin sangat panjang, tapi juga ada mekanisme yang cukup ketat dalam hal promosi-promosi jabatannya. Tapi karena sangat rapi dan sangat terstruktur, dipersepsi oleh karyawan menjadi nggak ada jenjang karirnya, susah naiknya, seperti itu. Jadi itu yang dipersepsi nih sama karyawan, sehingga 60% mengatakan nggak ada jenjang karir. Kemudian ada yang bilang 85% itu nggak memiliki work-life balance loh. Berarti banyak karyawan yang ngerasa kayaknya hidupnya tuh cuman kerja aja setiap hari gitu ya. Bahkan ketika nonton TV pun yang keinget adalah kerjaan gitu, nggak enjoy. Hari libur juga katanya nggak bisa dinikmatin karena kerja juga gitu, buka laptop juga. Jadi ternyata 85% ngerasa nggak punya work-life balance gitu. Dan yang terakhir berkaitan dengan atasan nih, 53% mengatakan bahwa karakter atasan yang seperti militer, paternalis, itu tuh membuat mereka jadi nggak puas, nggak nyaman bekerja. Jadi kalau atasannya terlalu kaku, terlalu mendikte, pakemnya harus seperti ini, nggak boleh yang lain. Nah, itu tuh membuat karyawan jadi stres ya, nggak nyaman bekerja. Tapi ternyata tipe atasan yang juga acuh juga membuat karyawan bingung gitu ya, nggak puas juga gitu. Kalau atasannya cuma bilang, oke kerjaan lo ini ya, kerjain ini, minggu depan gue minta. Udah, di tengah-tengah prosesnya nggak ada proses antara atasan dan karyawan itu untuk diskusi, Pak ini progres aku udah sampai sini, gimana menurut Bapak? Salah nggak, bener nggak, saya harus improve di mana? Itu nggak ada. Jadi kalau terlalu acuh pun dengan atasan, itu membuat karyawan jadi nggak puas dengan pekerjaan mereka. Jadi survei ini sebenarnya happen banget ya, masih sampai tahun ini juga ya. Jadi ini yang biasanya menjadi tren. Kenapa karyawan nggak puas dengan pekerjaan mereka? Kemudian, apa sih akibatnya kalau misalkan karyawan itu nggak puas dengan pekerjaannya? Akibatnya yang pertama bakal demotivasi gitu. Yang mungkin ketika dikasih kerjaan gitu ya, karyawan mungkin bisa mengerjakan itu, tapi ya seadanya gitu. Dari gesture tubuh aja sebenarnya kita bisa ngelihat ya, ini tim kita ini seneng nggak sih, termotivasi nggak sih dengan kerjaan yang lagi dikerjain, dia kerjain gitu. Yang kedua juga efeknya kalau nggak puas itu bisa jadi bad performer. Harusnya setiap karyawan itu punya impact ya untuk performance perusahaan, untuk prestasi perusahaan. Tapi karena karyawan nggak puas, efeknya bisa jadi kinerja karyawan juga nggak maksimal. Ya kayak orang yang lagi demotivasi gitu ya, ngerjainnya seadanya banget gitu ya, standar banget. Ya otomatis hasil kerjanya juga nggak bagus, nggak maksimal. Ya hasil kerja individu juga pasti akan impact ke perusahaan. Terus yang ketiga bisa jadi frustasi teman-teman. Jadi karyawan yang nggak puas juga, contohnya kayak tadi ya, nggak puas dengan atasan, nggak tahu ini benar atau salah, nggak tahu progresnya mesti kayak gimana lagi, improve-nya mesti kayak gimana. Itu jadi bikin frustasi gitu, bingung ini gue mau bagaimana nih supaya bisa achieve target gitu ya, bingung, nggak tahu caranya bagaimana. Juga absen, hilang-hilangan gitu ya, apalagi untuk tim karyawan yang kerjanya di lapangan gitu. Sering dikontak nggak balas, lama balasnya, atau izin sebentar-sebentar, aduh Pak lagi sakit perut nih, aduh butuh istirahat, sekali dua kali oke, tapi kalau sering-sering, wah itu sebenarnya itu tanda tanya sih ya dengan seringnya absen karyawan. Dan yang terakhir adalah turnover. Kalau udah nggak tahan, biasanya ya karyawan pasti akan pindah, seperti itu. Jadi ini fenomena yang bisa saja terjadi sama kita nih ya, ketika kita merasa nggak puas dengan kerjaan kita sekarang.
Nah, berikutnya, gimana sih caranya supaya kita bisa enjoy dengan pekerjaan kita, bisa memaksimalkan diri kita gitu ya, potensi dan kompetensi kita. Aspek apa-apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi gitu. Kita bisa lihat di sini ada dari survei ada 3 hal yang sebenarnya mempengaruhi. Yang pertama itu terkait pekerjaan kita sekarang, perusahaan kita sekarang. Kemudian yang kedua juga ada aspek tentang diri kita sendiri juga nih, teman-teman, yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga ternyata ada aspek tentang dream job-nya kita. Jadi ada 3 aspek, diri kita, tempat kerja kita sekarang atau pekerjaan yang sekarang kita kerjakan, dan juga the next-nya kita mau jadi seperti apa. Oke. Kalau ada 3, terus kita mau mulai dari mana nih? Apa kita mesti mulai dari cari kerjaan yang baru aja? Cari dream karirnya kita aja, langsung kita kejar? Eits, belum tentu. Kita bisa mulai dengan tips yang pertama, prepare dulu diri kita. Nah, gimana nih caranya untuk kita prepare diri kita? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah career plan kita. Oke, career plan itu apa sih? Career plan itu adalah gambar diri kita dalam 1, 2, sampai 3 tahun ke depan. Mau seperti apa? Coba dibayangkan, kita refleksikan tentang diri kita ke depannya itu mau jadi apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nih bikin career plan, ini momentumnya nih buat kita belajar bikin career plan. Siapkan pulpen, siapkan buku, siapin kertas, atau kalau nggak punya, kalau biasa pakai notes gitu ya, di handphone juga boleh, siapin notes di handphone, tapi kita butuh refleksi diri nih. Yang pertama, kita mesti melihat hal-hal apa saja sih yang baik dalam diri kita. Maksudnya apa ya? Hal baik apa nih maksudnya? Hal baik itu maksudnya hal-hal yang memang kita tertarik, hal-hal yang membuat kita semangat ketika kita bekerja, hal-hal yang membuat kita on fire ketika kita bekerja, ketika kita menyelesaikan pekerjaan sampai lupa waktu, sampai benar-benar jor-joran gitu ya, pokoknya harus selesai, harus maksimal seperti itu. Coba dituliskan hal-hal apa. Bisa jadi apakah itu berkaitan dengan data. Gue suka dengan data. Kalau gue ngerjain data, gue rasanya nggak pengen ketemu sama orang. Gue rasanya bisa kerja sampai malam, sampai larut malam kalau gue berhadapan ngerjain data, ngerapihin data. Nah, itu bisa jadi bagian yang menjadi kekuatan kita. Nah, itu adalah tentang diri kita saat ini nih. Yang kedua, refleksiin lagi tentang perasaan kita yang kita inginkan kalau kita punya pekerjaan yang baru. Mulai dulu dengan perasaan. Oke, kalau sekarang mungkin kita bisa bandingin ya dengan apa yang kita rasain sekarang. Aduh, gue rasanya sekarang tertekan banget. Di kantor gue sekarang tuh silo banget. Gue nggak boleh ngobrol sama divisi lain. Bos gue tuh strict banget. Kayaknya kalau gue ngobrol sama temen di divisi lain tuh kayak gue ngebocorin rahasia divisi gue gitu ya. Gue pengen kalau gue dapat pekerjaan yang baru, gue pengen gue bebas ngobrol dengan divisi lain, bebas untuk gue masuk jam berapa, gue bebas untuk berkreasi mengerjain pekerjaan gue dengan standar flow yang sesuai dengan maunya gue. Terserah, teman-teman tuliskan lagi feeling yang teman-teman pengen miliki ketika teman-teman punya karir yang baru, pekerjaan yang baru. Oke, setelah refleksi nih, kita mulai melakukan riset, kita mulai godok-godok. Oke, sekarang kita mulai bikin lagi apa pekerjaan yang rasa-rasanya kita cocok. Oke, pekerjaannya, jadi kita tuliskan nama pekerjaannya, bidang pekerjaannya. Boleh lebih dari 1 dan alangkah baiknya memang lebih dari 3, gitu ya. Explore aja semua apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang lagi muncul, ditulisin semuanya. Nah, setelah kita list down itu semuanya, barulah kita pilih. Coba pilih 3. Pilih 5 dulu ya. Kalau memang ada lebih dari 5, pilih 5 dulu. Setelah dapat 5, pilih 3. Nah, setelah dapat 3, atau kalau memang kita ngerasa kayaknya sulit nih dapetin 3, gue kayaknya ngerasa semuanya menarik nih dream job ini yang gue tulis ini gitu. Nggak bisa teman-teman. Kalau terlalu banyak, nanti kita nggak fokus. Kita tetap mesti fokus dalam 1 sampai 3. Top
top priority gitu ya. Jadi kita mulai narrow down dengan kita melihat skill apa yang kita udah punya nih saat ini dengan 3 pilihan pekerjaan yang kita tadi udah pilih. Nah, kalau kita udah pilih, ini skill yang gue udah punya nih. Tapi kita juga yang kedua mesti nulis lagi nih, bikin mind map-nya ya. Tadi kita tulis skill yang kita udah punya. Terus tulis lagi skill yang kita belum punya. Padahal kita pengen pekerjaan itu gitu ya. Ini penting banget nih buat teman-teman yang mungkin mau banding setir ya. Mungkin pekerjaan di awalnya cukup general gitu ya. Mungkin di awal admin gitu. Kemudian pengen di tahun kedua nanti nggak mau jadi admin lagi, mau jadi spesifik apa gitu ya. Nah, teman-teman mesti udah mikirin kalau mau banting setir atau jalurnya nggak sama dengan apa yang sekarang dikerjain, berarti mesti nulisin apa skill yang memang dibutuhkan untuk bisa mengejar target pekerjaan kita tadi. Terus kita juga tulisin lagi strength kita ada di mana. Strength kita ada di mana, terus poin yang kita interest itu ada di mana sebenarnya. Apakah memang ini pengen-pengennya gua aja ya? Jadi perlu kita riset lagi, perlu kita teliti lagi gitu ya. Dan kita hubungkan lagi nih dengan yang poin nomor 1 tadi, feelingnya. Gue kan pengen bebas ya. Kalau gue pengen karir gue ngerjain pekerjaan yang lebih fleksibel, lebih bebas, berarti gue mesti pilih yang ini deh pekerjaannya. Nah, jadi ini pekerjaan, ini adalah guideline yang kita bisa pakai ya untuk bisa narrow down pilihan pekerjaan tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ya, udah berapa yang kita punya, berapa yang kita nggak punya nih skill-skillnya. Dan explore lagi nih, coba googling. Sebenarnya kalau saya mau jadi misalkan content creator gitu ya, kalau saya mau jadi content creator itu job list-nya tuh kayak gimana sih? Skill apa sih yang mesti dimiliki? Nah, jadi kita tuh punya masukan nggak cuma dari refleksi kita, tapi juga dari inputan dari luar. Atau kalau mau tanya dengan teman yang lain, dengan teman atau orang yang mungkin sudah sudah memiliki pekerjaan yang kita inginkan itu mungkin juga bisa. Jadi kita bisa lebih dalam taunya skill-skill apa yang memang dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah kalau kita udah refleksi dan udah narrow down, yang ketiga adalah kita mesti nge-review. Jadi mesti dimantepin nih ya. Yang mana sih yang memang akan jadi fokusnya kita untuk karir kita ke depannya gitu. Setelah kita fokusin karirnya kita ke depannya mau seperti apa, ambil 3. Selanjutnya kita bikin personal development plan. Jadi beda ya, yang pertama tadi karir plan-nya dulu, baru yang kedua personal development plan-nya. Nah, ini mulai kita susun secara lebih objektif, metodenya SMART. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya SMART itu kayak gimana. Jadi kalau kita mau bikin dream career harus benar-benar terukur nih SMART, spesifik. Mau jadi content creator, miserable dalam berapa waktu, A, attainable, bisa di-achieve atau enggak, R, reasonable. Kenapa gue pengen ke sana? Karena gue udah punya background atau skill ini gitu. T, tadi ada time bound. Jadi harus benar-benar diukur dan benar-benar bisa di-achieve. Ada tahapan untuk bisa mencapai ke sana. Gitu. Dan tadi skill-skill yang dibutuhkan, skill-skill yang masih perlu di-develop, itu juga mesti tetap kita bawa nih. Ini kan tadi poin-poin yang masuk dalam career plan tadi. Nah, teman-teman bisa pakai form sih. Ada banyak form untuk personal development plan. Mungkin kalau teman-teman di kantornya udah punya, bisa pakai itu. Atau kalau nggak punya, bisa browsing. Ini ada 2 contoh. Nah, ini salah satu contohnya nih. Jadi, yang pertama kan tadi saya bilang, bikin dream career-nya dulu, dream job-nya dulu 1-3 tahun ke depan. Teman-teman bisa taruh di sini. Itu untuk long term goals-nya. Setelah itu baru bikin yang achievable-nya itu yang seperti apa, dalam berapa lama. Nah, kita bikin tahapan step-stepnya. Misalkan kalau kayak sekarang, ada yang bilang, aku baru jadi recruiter staff gitu ya. Berarti 6 bulan ke depan, aku mesti jadi, kalau aku pengen jadi manajer, area manajer, aku mesti jadi 6 bulan lagi, aku mesti jadi SPV dulu nih. Nah, mulai deh tuh kita tulisin, kita masukin ya, bahan-bahan yang tadi udah kita refleksiin tadi, masukin ke dalam. Skill-skill yang dibutuhkan untuk jadi supervisor itu apa aja. Kemudian kita lihat
Skill yang udah kita punya apa? Yang belum kita punya apa? Masukin di sini. Supaya kita bisa masuk, supaya kita bisa achieve. Nah, apa yang mesti kita lakuin? Nah, kita lakukan action plan di sini. Sama untuk target waktu berikutnya 1 tahun dan 2 tahun ke depan. Jadi benar-benar ada anak-anak tangganya nih ketika kita bikin karir plan kita 2 tahun, 3 tahun lagi mau jadi apa. Ada anak tangganya yang secara berkala juga bisa kita review, teman-teman. Nah, itu yang terkait dengan diri kita nih. Kalau kita udah bikin career plan, kita udah bikin personal development plan, berikutnya apa? Berikutnya kita mulai mengevaluasi pekerjaan kita sekarang dan juga perusahaan kita sekarang. Nah, teman-teman mesti objektif nih untuk melihat apakah pekerjaan impian kita itu sejalan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Bisa iya, bisa enggak dong. Nah, kalau jawaban iya, masih sejalan kok dream career gue dengan apa yang gue kerjain sekarang. Berarti tinggal lanjut nih ke poin kedua, masuk ke development area. Kalau gue pengen jadi manajer 3 tahun lagi, berarti development areanya gue mesti ambil beberapa action plan gitu ya, extra miles. Gue mesti ikut dalam, misalkan kalau tadi dia masih jadi recruiter staff, pengennya jadi general HR gitu ya, berarti dia mesti ikut dalam bagian-bagian lain, gak cuma rekrutmen. Berarti bisa mengajukan diri ke atasan, Mbak, kalau misalkan nanti ada kebutuhan apa, aku mau dong bantu-bantu di bagian OD atau di bagian apa gitu ya, bagian lain di luar dari rekrutmen. Kalau misalkan di company kita belum terbiasa dengan ada extra miles atau task force seperti itu, teman-teman bisa ngajuin diri atau ngasih ide sebenarnya ke atasan teman-teman untuk jadi agent of change. Jadi sebenarnya kalau misalkan karir plan-nya kita belum sejalan dengan apa yang kita jalani sekarang, sebenarnya nggak berarti kita harus pindah kerja ya. Kita bisa minta challenge atau assignment atau minta mutasi dengan atasan kita ke bagian yang lain gitu. Atau yang tadi jadi agent of change yang bilang yang ngasih ide untuk task force gitu ya, untuk kita kerja dengan teman-teman dari bagian lain. Seperti itu. Jadi intinya adalah benar-benar melihat bagaimana jembatannya antara sekarang, kondisi sekarang dengan dream karirnya kita. Itu yang harus kita evaluasi dari current job-nya kita. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita udah sampai mengevaluasi current job-nya kita dan tempat kerjanya kita, yang ketiga adalah kita mulai meriset dream job-nya kita seperti apa. Nah, kita perlu mengevaluasi lagi nih ke depan seperti apa gitu ya. Barangkali mungkin teman-teman ngerasa kalau gue pengen fleksibel, gue nggak akan dapetin nih di tempat kerja gue yang sekarang. Berarti gue mesti cari tempat kerja yang baru. Nah, itu artinya teman-teman mesti banyak riset, teman-teman. Company-nya yang seperti apa ya, yang cocok dengan gue yang pengen fleksibel. Gitu ya. Berarti teman-teman mulailah browsing-browsing company-company apa aja yang provide job yang kita inginkan. Jadi dan kita juga jangan cuma melihat dream job-nya aja teman-teman, tapi juga harus melihat kecocokan culture-nya dengan culture perusahaan yang mau dituju gitu. Bisa jadi nanti kita nemuin, iya gue pengen bagian pekerjaan berikutnya tuh nggak cuma rekrutmen, gue pengen rekrutmen dan training. Dapat deh tuh perusahaannya yang menyajikan rekrutmen dan training. Tapi kalau lihat dari company-nya, gila nih strict banget nih korporat nih. Gue kan udah di startup, mau masuk korporat, gue cocok nggak ya? Gue bisa nggak ya jam 6 mesti udah berangkat ke kantor, terus gue mesti nggak bisa kemana-mana, mesti benar-benar depan laptop gitu ya. Nah ini juga yang teman-teman mesti evaluasi gitu. Culture fit nggak ya kita dengan perusahaannya juga, nggak cuma dengan dream job-nya. Jadi intinya kita butuh banyak-banyak meriset teman-teman tentang dream job-nya kita, seperti itu. Nah, saya kasih contoh nih ya, ngeriset tuh kayak gimana sih gitu ya kalau kita pengen cari tempat kerja yang berikutnya. Mulailah cari apa aja sih core value yang memang dimiliki oleh perusahaan yang pengen kita tuju gitu ya, bisa kita lihat di websitenya atau di sosial medianya, ada event-event apa aja sih di sana gitu ya, cocok nggak ya dengan kita gitu. Apakah memang ada event kalau kita pengen
iklim kerja yang lebih terbuka, nggak silo, benar-benar cair gitu ya, bisa discuss satu sama lain. Oh, lihat dong, ada nggak ya event-event yang memang bisa mempertemukan karyawan satu sama lain, forum-forum yang cukup terbuka gitu ya, yang disajikan dalam perusahaan itu gitu. Dan kita juga butuh tahu sustain nggak ya nanti perusahaan itu oke, cocok gitu ya dengan apa yang kita inginkan. Tapi sustain nggak ya kalau gue masuk ke startup? Kita juga perlu tahu dari berita-berita ya yang cukup banyak disajikan sekarang. Apakah perusahaan tempat yang kita inginkan itu memang perusahaan yang menjanjikan atau tidak, seperti itu. Suasana kantornya kayak gimana ya gitu ya, itu juga perlu kita cari tahu. Jadi browsinglah sebanyak-banyaknya terkait perusahaannya, terkait jobnya sendiri seperti apa gitu ya. Atau mungkin kalau kita mau lihat di LinkedIn juga bisa bakal kelihatan orang-orang yang memang bekerja di perusahaan tertentu. Kita bisa lihat, oh tipikal orangnya yang kayak gini, oh backgroundnya yang kayak gini. Gue cocok nggak ya? Nanti kita balik lagi untuk merefleksikan. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita mau memilih pekerjaan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah melihat dulu, merefleksikan dulu dari dalam diri kita, pekerjaan apa yang memang kita suka, hal apa yang memang kita senengin, gitu ya. Kalau kita udah mendefine yang tadi ya, hal-hal yang kita senengin, hal-hal yang kita impikan gitu ya, dream career ataupun personal development plan, ketika kita ngejalanin itu, kita tuh nggak akan berasa kayak kita lagi kerja, gitu ya. Kalau quotes-nya dari Confucius itu bilangnya gini, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Jadi itu seolah-olah ketika kita mengerjakan apa yang sedang kita sukai, ya kita enjoy aja gitu ya, nggak ngerasa terbeban, nggak kayak fenomena yang tadi disajikan oleh Jobstreet gitu, yang ngerasa burnout, demotivated, itu nggak ada kalau kita benar-benar udah ngedefine apa yang kita suka. Gitu tipsnya. Jadi ada 3 tipsnya ya yang bisa kita implement. Oke Kak Willy, itu aja dari saya. Oke, terima kasih buat Kak Ruth. Very insightful ya teman-teman ya, informasi ini semuanya I think terlepas dari apapun itu, saya pribadi merasa juga pernah ada di titik itu gitu kan ya, meskipun mungkin tidak berkelanjutan, tapi tinggal bagaimana cara kita react on that kind of, kalau kita mengalami sesuatu sama, bagaimana cara kita mereact itu. Oke, nah kita akan masuk ke tanya jawab ya teman-teman ya. Ini saya udah lihat tadi ada Pak Hendrik yang udah raise hand untuk bertanya. Mungkin Pak Hendrik, apakah masih mau menanyakan? Saya coba unmute terlebih dahulu. Silakan Kak Hendrik. Ya, admin tolong mungkin buat Kak Hendrik bisa di-unmute. Selamat silakan. Siang, Bapak. Tadi menarik sih pembahasannya gitu ya. Saya mau bertanya gitu soal bagaimana cara sebagai fresh graduate gitu ya, sudah menemukan karirnya gitu ya. Tapi terkadang terkendala misalkan kayak cara mengatasi culture-nya gitu, culture problem di perusahaan itu seperti apa ya jawabnya ya. Misalkan kan saya fresh grad pengalamannya di perusahaan swasta gitu ya. Nah, saya mau berkarir di startup gitu ya, yang culture-nya tuh beda gitu ya. Cara mengatasinya itu dan cara agar fast learner-nya itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin lebih ke bagaimana cara mengatasi perbedaan culture antara perusahaan gitu ya. Mungkin Bu Karut silakan bisa dibantu. Oke Kak Willy, baik. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal culture, memang kita harus mendefine lagi yang pertama culture-nya kita gitu ya. Kita tuh nyaman dengan culture yang seperti apa. Jadi kalau memang kita dan juga mendefinisikan yang tadi ya dream job-nya juga Kak Hendrik. Nggak bisa cuma ngelihat culture-nya tapi juga ngelihat dream job-nya. Kalau misalkan job-nya itu adalah sesuatu yang enjoy buat kita atau memang mendukung karir plan-nya kita ke depannya, sebenarnya itu kita memang harus menyesuaikan diri dengan culture-nya gitu. Kalau memang job dream jobnya kita sejalan dengan apa yang memang kita kerjakan di perusahaan itu gitu. Kitanya yang berarti harus menyesuaikan diri dengan culture-nya. Nggak bisa memaksakan
culture yang kita mau untuk diimplement di perusahaan, itu nggak mungkin, karena culture itu biasanya top down, dari leadersnya, dari ownernya, foundernya, yang akan turun ke karyawan, seperti itu. Jadi mau tidak mau, kalau memang kita masih enjoy dengan pekerjaannya, dan masih mendukung dengan karir jobnya kita ke depan, dream jobnya kita ke depan, ya kitanya yang harus menyesuaikan, gitu. Kecuali kalau dream jobnya sudah berbeda, nah berarti memang momentumnya yang tadi, berarti kita mundur nih, kita cari dream jobnya, kita cari tempat berkarir selanjutnya. Kalau memang jobnya nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan, gitu. Baik, jadi intinya lebih ke penyesuaian diri ya, Kak Ruth ya, dalam artian apa kita sebagai individual kita lah yang harus menyesuaikan diri kita kepada culture-nya perusahaan, instead of perusahaan yang menyesuaikan kita, gitu kan ya. Jadi sepintar-pintarnya kita memposisikan diri kita gitu kan ya, untuk menyesuaikan dengan culture masing-masing perusahaan. Jadi instead of kita istilahnya apa ya, melawan arus, tapi kita mencoba mendapatkan diri kita ke perusahaan perusahaan kita seperti apa gitu kan Kak Ruth ya. Iya betul Kak Willy. Ya, terima kasih Kak Ruth informasi jawabannya very inspiring. Berikutnya saya ambil pertanyaan lagi dari Ibu Viola dari Maranatha. Bagaimana cara menghandle unexpected negative respon tim atau ada departemen terhadap image accounting leader yang kaku dan monoton? Nah, ini menarik pertanyaan nih. Thank you. Mungkin bisa dibantu jawab Kak Ruth mungkin. Oke, baik. Ini tentang karakteristik dari divisi lah ya sebenarnya. Memang ada bagian-bagian tertentu dalam perusahaan yang memang punya ciri khas sih. Jadi kayak bagian finance atau payroll di HR sendiri gitu ya, itu kan memang punya data yang sangat konfidensial ya. Jadi memang dituntut untuk bisa ngejaga rahasia informasi yang memang lagi dikerjain gitu. Tapi nggak berarti mesti kaku sih ya. Mungkin kalau memang rasanya terlalu kaku ya, kalau Kak Viola sebagai leader ya mungkin bisa mulai mengakrabkan diri dengan tim gitu ya. Sekali-sekali mungkin traktir tim supaya suasananya cair. Atau mungkin mulai adain sharing session mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih natural, yang mungkin terjadi di luar dari konteks pekerjaan. Nggak cuma ngomongin kerjaan, tapi hal-hal yang mungkin bersifat personal. Jadi bisa lebih cair suasananya, nggak terlalu kaku. Mungkin kita pun kalau sebagai karyawan juga boleh mengusulkan itu sih ke atasan kita gitu. Nggak ada salahnya kan tim juga memberikan saran demi perbaikan kondisi ya gitu. Tapi aku balikin lagi ya, kalau memang ini adalah terkait divisi finance, pastinya memang harus ada banyak sekali hal-hal yang dijaga ya. Memang nggak bisa secair divisi-divisi yang lain gitu. Misalnya kayak divisi marketing, sales gitu yang memang orang-orangnya bocor-bocor, cair-cair gitu. Memang pasti nggak bisa. Tapi at least nggak kaku lah ya. Bisa lebih enjoy, bisa sama-sama enak atasan dan bawahan. Itu yang memang harus diperjuangkan. Gitu Kak Will. Baik, jadi intinya mungkin lebih ke communication ya, komunikasi antar departemen yang harus terjaga ya. Baik komunikasi itu mengenai pekerjaan misalnya, ataupun komunikasi yang mungkin lebih informal gitu kan, seperti dari Karusma bilang, ya kita bisa ngobrol hal yang lain ya, antar departemen, nggak mesti sama departemen juga gitu kan ya. Karena memang mungkin ada beberapa departemen di suatu perusahaan yang kerjaannya memang sudah terstruktur gitu kan ya, secara daily jobnya dan agak monoton, tapi ya again we are all human di sini kan ya, interaksi atau komunikasi itu juga sangat-sangat penting sih buat lintas departemen atau cross departemen. Baik, terima kasih Kak Ruth, informasi jawabannya sangat inspiring lagi. And then saya ambil satu pertanyaan lagi dari Pak Mukhtar Effendi dari Universitas Malik Saleh. Kakak, saya sekarang sebagai tutor online penjawab soal textbook Brandly Sosiologi, kemudian juga jurnalis media online di Aceh. Saya mengalami tidak ada karir yang menanjak atau stagnan, padahal saya suka dengan freelance. Bagaimana cara kita menanggapi burnout itu, Kak? Saya ingin mencari kerja sesuai dengan jurusan sosiologi. Ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke tips nomor 1 ya Kak Mukhtar. Kak Mukhtar ya tadi ya?
Benar, benar Kak Muhtar. Oke, baik. Kak Muhtar mungkin bisa balik lagi nih ke tips nomor 1. Kak Muhtar mulai refleksi dulu ya, karir plan-nya itu mau seperti apa. Jadi Kak Muhtar mulai mikirin ke depannya kalau mau banting setir gitu ya, dari jurnalis mau ke bagian apa, di-describe aja, ditulis semua yang Kak Muhtar pengen. Kemudian yang kedua, mulai meriset bidang pekerjaan yang Kak Muhtar pengen, dan juga bikin checklist mana yang sudah dimiliki, mana yang belum dimiliki. Nah, kalau ada yang belum dimiliki, Kak Muhtar juga harus sudah mulai bisa bikin action plan-nya. Apakah ikut online training atau baca buku gitu ya, atau mungkin secara personal menunjukkan hasil kerjanya Kak Muhtar di sosial media gitu ya. Ada banyak sekali sih cara untuk Kak Muhtar bisa ganti pekerjaan gitu ya. Tapi memang effortnya akan sangat besar. Yang penting dibikin planning seperti ini secara berkala supaya Kak Muhtar bisa ngelihat kira-kira gap-gap skill yang tadi dimiliki sudah tertutupi apa belum. Kalau belum, ditambahkan lagi di periode berikutnya. Jadi secara berkala Kak Muhtar bisa melihat apakah sudah ada perubahan, apakah sudah ada perbaikan gitu ya, apakah sudah mendekati dream karirnya Kak Muhtar atau belum. Gitu Kak Muhtar. Jadi saya harus kembalikan lagi ke Kak Muhtar untuk Kak Muhtar mulai bikin karir plan-nya, dream plan-nya seperti apa, dan personal development plan-nya seperti apa Kak Muhtar. Gitu tips dari saya. Baik, terima kasih Kak Ruth. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya gitu kan. Jadi kita masing-masing kita butuh start dari diri kita masing-masing gitu kan, membuat personal development karir ya kan, ya apa kekurangan atau kelebihan kita dan bagaimana cara kita menutupi gap kalau misalnya ada kekurangan gitu kan ya. Dan mulai bagaimana cara kita menentukan ya what is our dream job gitu ya, apa yang saya pengen lakuin di bidang apakah, di industri manakah misalnya seperti itu, dan teman-teman bisa mulai statement itu gitu loh ya, seperti yang mungkin kalau bilang tadi, yes I would say memulai lebih susah daripada menjalankan gitu Pak, tapi begitu kita udah memulai dan ya kan ya, once kita udah start itu ya I hope that semuanya juga bisa mendapatkan semua dream job yang ada di sini. Baik, terima kasih Kak Ruth. Saya akan ambil satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Rizky mungkin, Bapak Ibu Rizky, pencari kerja. Saya sekarang baru saja resign karena rekan kerja begitu negatif pandangannya terhadap saya, sehingga teman kerja tidak bisa bekerja tim dengan saya. Bagaimana cara mengatasi rekan kerja yang membuat tidak nyaman seperti itu? Nah ini juga saya pikir mungkin di suatu perusahaan adalah pasti satu dua kondisi kita mengalami seperti ini ya, Kak Ruth ya, saya pikir. Oke, jadi aku pengen ngajak kita jadi agent of culture, agent of change ya di company-nya kita gitu. Kalau memang ada culture gitu ya, hal-hal yang nggak mengenakan yang kita rasain di perusahaan kita sekarang, itu kita mesti berani ambil action sih gitu. Pastinya kalau kita ngerasain ada yang nggak sreg, ada yang mengganjal, pasti ada orang yang lain juga yang merasakan hal yang sama. Jadi kita mesti ajak nih gandengan tangan, cari orang yang visinya sama, culture-nya sama gitu ya. Nah teman-teman mungkin bisa mulai create event-event atau ngobrol sama atasan supaya bisa disupport gitu ya untuk ngadain event-event yang mungkin lebih bisa mencairkan suasana atau mendobrak hal-hal yang nggak terlalu baik itu lewat diskusi-diskusi yang lebih smooth gitu. Jadi biasanya kalau kita melibatkan atasan semestinya punya cara yang lebih smooth ya supaya culture atau hal-hal yang negatif itu tuh bisa diselesaikan bersama-sama seperti itu. Tapi intinya sih hal-hal yang negatif itu harus dibicarakan sih, harus didobrak, harus diminimalisir gitu, nggak bisa didiemin. Kalau misalkan teman-teman kabur keluar dari perusahaan, ya bisa jadi culture-nya tetap akan seperti itu, kebiasaan toksik dari beberapa orang itu akan tetap nempel di situ. Jadi teman-teman mesti ambil action, ngomong sama atasan, ngomong sama teman, ngomong sama HR supaya dibantu, supaya dibikinkan programnya, supaya culture yang negatif bisa dieliminasi. Gitu. Itu saran saya, Kak. Baik, Kak Ruth, super sekali jawabannya. Jadi lebih kayak apa kita mengajak, istilahnya kita menghadapin seperti itu, kita juga jangan sendiri gitu kan yang menghadapin
situasi seperti ini, ajaklah terutama tim-tim yang atau atasan ataupun tim-tim terutama SR yang mungkin lebih kompeten gitu kan untuk menghadapi hal seperti ini, sehingga kita juga bisa mendapatkan bantuan profesional lah gitu kan ya. Jadi kita juga pengen menyebarkan atau culture yang positif gitu kan ya, jangan sampai yang negatif kita, istilahnya ada teman acara negatif kita juga bahas negatif gitu kan, tapi kita juga berusaha untuk bawa perubahan yang positif, dan bisa lewat atasan atau kita ngajak atasan, misalnya kita coba ngobrol bareng-bareng misalnya, ataupun kita juga bisa mengajak departemen lain terutama mungkin HR dalam hal ini yang mungkin lebih kompeten gitu kan ya, untuk diskusi bareng bagaimana cara kita mengatasi hal ini ya. Baik, terima kasih Kak Ruth. Saya akan ambil pertanyaan terakhir sebelum sesinya dari Bapak Ibu Rama Vinka dari Undira. Selamat siang Ibu, saya izin bertanya, bagaimana kita seorang fresh graduate dan sebelum memiliki pengalaman ingin mengembangkan karir sesuai jurusan kita? Thank you. Silakan mungkin Kak Ruth bisa dibantu. Ya, jadi kalau misalkan kita masih fresh grad nih ya, belum ada pengalaman, nggak ada salahnya juga nih kita mulai dengan tips yang nomor 1. Tips untuk kita mulai bikin dream career-nya kita, career plan-nya kita, dan juga personal development plan-nya kita. Tapi supaya kita bisa punya langkah kecilnya dulu nih ya, untuk bisa memulai karir berikutnya, coba Kak Vinka itu cari-cari lowongan internship dulu. Nah, di Jobstreet tuh banyak sih lowongan untuk internship, termasuk di Maju juga kita buka kesempatan buat anak-anak fresh grad untuk icip-icip nih dunia kerja tuh kayak gimana. Meskipun memang belum punya pengalaman, kita bakal ajarin seperti itu ya di awal untuk mereka tahu, oh bidang pekerjaan, misalkan kayak di BD itu ada risetnya yang seperti apa, di HR itu untuk rekrutmen seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa cari lewat job portal di LinkedIn, di Jobstreet, ataupun lihat di Maju sendiri lowongan-lowongan internship dulu. Tapi harus dimulai dengan yang tadi, harus punya career plan dulu supaya teman-teman nggak kemana-kemana gitu ya, nggak geser-geser. Jadi punya tujuan dulu dan ada anak-anak tangganya yang bisa menjembatani itu. Selain ikut internship, teman-teman juga bisa ikut training-training gitu ya, perbanyak cari informasi gitu ya seluas-luasnya terkait dream career-nya teman-teman. Jadi ketika nanti di interview, teman-teman tuh udah punya mindset tentang bidang pekerjaan yang mau dikerjain itu udah lebih luas gitu. Enggak, waktu ditanya enggak yang kenapa kamu mau jadi intern di bagian HR gitu ya, enggak diem. Kenapa ya? Ya karena lagi kosong, lagi mau cari kerjaan. Enggak cuman gitu. Kita udah punya mindset, oh iya karena kalau jadi recruiter itu kelihatannya akan ketemu dengan banyak orang, bisa bisa screening CV, bisa terlatih komunikasinya lebih luas gitu ketika di interview. Jadi persiapkan diri, perbanyak pengetahuan, itu juga perlu untuk teman-teman yang masih di fresh grad gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Ruth. Jadi lebih kayak self development ya kalau saya bilang ya, lebih kayak pengembangan diri kita masing-masing melalui training ataupun online training, karena sekarang juga banyak ya misalnya course-course yang online yang bisa kita dapatkan secara free juga di internet gitu, karena teman-teman juga bisa mengakses itu dan bisa menjadikan suatu ilmu yang baru atau perbanyak ilmu buat teman-teman juga, sehingga nanti pada saat interview ataupun pada saat kita melamar kerja dan di interview misalnya ya, meskipun kita hanya fresh grad dan belum punya pengalaman kerja sebelumnya, tapi ilmu yang kita dapatkan through that kind of training juga bisa dilihat nih sama para recruiter nih, ya kan ya, kalau kita memang fresh grad belum ada kerjaan, tapi memang skill kita atau knowledge kita pun bagus seperti itu teman-teman ya. Baik, terima kasih Kak Ruth buat sharing sessionnya, very inspiring Kak Ruth buat teman-teman kita semua di sini. Nah, sebelum saya tutup sesinya, kita akan foto bareng ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang berkenan, please turn on your kamera, boleh hidupin kameranya, kita akan sesi foto bareng. Ya, saya mungkin kasih waktu beberapa saat buat teman-teman untuk turn on kamera, silakan. Atau hidupin kameranya. Ini kayaknya formal dulu atau gimana kan? Iya, ada 2 sesi. Pertama foto formal dan kedua bebas deh atau informal. Kita akan tunggu, kayaknya banyak banget nih teman-teman yang ingin foto bareng. Ya, ada 100 orang hari. Iya, ada. Kita tunggu ya sebentar.
Mari teman-teman silakan jika ingin foto bareng bersama pembicara dan moderator kita hari ini, mohon dibuka videonya. Terima kasih. Oke, bertambah terus, Mas. Oke. Iya, ini banyak banget. Luar biasa antusiasnya hari ini ya. Oke, kayaknya udah nih. Saya hitung ya, teman-teman ya. Pose formal. 3, 2, 1. Oke, sekarang gaya bebas, teman-teman. Silakan. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Willy dan Ibu Ruth. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir di sesi ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Ya, terima kasih juga buat Karut, very insightful ya buat Karut. Terima kasih. Sukses semua teman-teman, sukses selalu, sehat-sehat ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Kak Bye bye. Willy. Bye bye.